Al-Quran dimulai dengan kata apa? Kalau kita buka Al-Quran, mushaf Al-Quran dimulai dengan kata apa? Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka Al-Quran, yang kita pertama kali temui ayat apa? Al-Fatihah. Al-Fatihah diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Kemudian habis itu apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur. Jadi tema yang pertama kali dibahas oleh Al-Quran adalah tema syukur. Kita buka Al-Quran, alhamdulillah kita. Syukur ini tidak ada kaitannya dengan situasi. Jadi yang sering salah kaprah itu kita memahami syukur kalau sedang ada nikmat. Bagaimana kalau sedang diuji dengan sakit, ya, diuji dengan ujian-ujian yang lain? Syukur nggak kita? Oke, ini kalau lagi senang, lagi dapat bahagia, lagi dapat nikmat, kita mengucapkan apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau sedang ditimpa sakit, kita mengucapkan apa? Seharusnya alhamdulillahirabbil alamin juga. Cuma ini ada yang terpotong memang. Sama dengan orang ucapkan assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lengkapnya kan begitu. Tapi kadang-kadang orang hanya menyingkat assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bahkan ada yang assalamualaikum, yang jawab salam. Apa? Kum. Disingkat. Sebetulnya ajaran Rasulullah itu lengkap. Kalau kita sedang diberi nikmat, kita sedang diberi sesuatu yang membuat kita senang, itu kita mengucapkan alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah, dengan nikmatnya sempurnalah semua kebaikan. Tetapi pada saat kita diuji oleh Allah dengan sesuatu yang kurang menyenangkan, kita itu diajarkan oleh Rasulullah mengucapkan alhamdulillah juga. Alhamdulillah ala kulli hal. Ala kulli hal itu apa? Segala puji bagi Allah atas segala keadaan. Jadi sakit alhamdulillah, sehat alhamdulillah, sedang dapat nikmat alhamdulillah, sedang dapat musibah alhamdulillah. Syukur alhamdulillah ala kulli hal. Karena dalam bahasa sofistik gitu, ini ada dalam kitab At-Tafsir Ar-Rahib. Saya sering ngutip ini, bagus banget kata-kata ini. Syekh Rajab itu dalam tafsirnya At-Tafsir Ar-Rahib. Ini tafsir yang tulis oleh Syekh Rajab, 60 jilid. Luar biasa. Quran itu ditafsirkan menjadi 60 jilid. Sepanjang apa itu? Beliau mengatakan begini, ata'ullah ata'un wa man'uhu ata'. Pemberian Allah itu kita sebut pemberian, tapi pada saat Allah sedang tidak memberi sesuatu, itu pemberian. Saya ingin kasih contoh begini. Kita punya anak kecil, kelas katakanlah kelas berapa? 5 atau 6 SD. Kira-kira kalau dia minta, atau kelas 3 SD lah, itu minta gadget yang harganya 20 juta, kita kasih enggak? Hah? Belum. Kenapa? Belum cukup umur. Nah, belum cukup umur. Ketika kita tidak memberi itu pemberian. Kenapa? Karena ketika kita tidak memberi sesuatu pada dia, kita sedang memberi dia sesuatu yang lain. Dia minta HP, kita nggak kasih HP, iya. Kita sedang kasih dia keamanan. Kita sedang kasih dia keselamatan. Jadi kita sedang beri dia proteksi. Cuma perspektifnya anak beda. Bapak jahat,
Anak itu melihatnya saya minta sesuatu, kenapa nggak dikasih? Bapak tidak berpihak pada saya. Bapak pelit. Iya kan? Nah, kita ini seringkali terhadap Allah seperti perspektif atau persepsi anak kepada orang tua. Jadi begitu kita minta kesehatan, minta rezeki, kadang dikasih oleh Allah, kadang oleh Allah, ntar aku tunda. Kita sudah mengambil kesimpulan, Allah nggak sayang kalau gitu sama kita. Padahal tidak. Ketika kita mengharapkan sesuatu, Allah nggak kasih kita, Allah sedang mungkin saja memberi kita sesuatu yang lain dengan tidak diberinya kita sesuatu itu. Itulah kenapa kita ini harus husnuzon. Bapak Ibu sekalian, Al-Quran dimulai dari kata Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kalimat syukur, Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya lompat aja. Al-Quran diakhiri dengan kata apa? Kata terakhir dalam Al-Quran apa? Minal jinnati wan nas. Kata terakhir dalam Al-Quran adalah manusia. An-nas, manusia. Bahkan surat terakhir adalah An-nas, manusia. Jadi Quran ini dibuka dengan kata Allah, ditutup dengan kata manusia. Apa artinya? Artinya adalah syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan, bulan di mana diturunkan Al-Quran, kemudian hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi memang Al-Quran itu berasal dari Allah untuk kepentingan manusia seluruhnya. Ini belum bicara untuk kepentingan orang beriman, belum bicara untuk kepentingan orang bertakwa. Ini untuk kepentingan manusia seluruhnya. Bapak Ibu sekalian, coba kita lihat frasa terakhir dari Al-Quran. Ini ilmunya Prof. Sangidu, linguistik. Prof. Sangidu mohon izin. Jadi ini saya bahas dari sisi linguistik. Coba lihat dua frasa terakhir. Surat An-Nas itu kan, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, kemudian alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati. Coba, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Garis bawah ini. Jadi Al-Qur'an yang 30 juz itu, frasa terakhir adalah kita ini kalau bisa selamat dari godaan setan, dari golongan jin dan manusia yang mengganggu kita. Jadi kalau mau tahu apa sih kesimpulannya Al-Quran, kesimpulan Al-Quran itu agar kita selamat dari godaan. Minal jinnati wan nas. Hebat kan Al-Quran? Dari Allah, mengenalkan siapa Allah. Alhamdulillah, Alif Lam Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, terus melebar, kemudian mengecil. Endingnya adalah kita ini selamat. Nah, untuk supaya selamat dari godaan tadi, maka kita harus berpegang pada petunjuk. Apa petunjuk itu? Hidayah. Itulah kenapa, ini lagi-lagi Syekh Rajab dalam kitab tafsirnya, sebetulnya ayat yang penting di dalam Al-Fatihah itu adalah ihdinas siratal mustaqim. Dan itu ada hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini di sini ada doktor ahli hadis, mana sih? Nah, ini Dr. Zahrul nih, doktor ahli hadis. Gimana? Qasamtus shalah baini wa baina abdi, ya kan? Qasamtus shalah, as-shalah itu Al-Fatihah maksudnya. Karena di antara nama Al-Fatihah adalah as-shalah. Qasamtus shalah baini wa baina abdi. Jadi bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini bagiannya Allah. Ihdinas siratal mustaqim, ini ke sini
ke belakang itu bagiannya kita. Jadi Al-Fatihah dibagi dua bagian, untukku dan untuk hambaku. Ihdinas siratal mustaqim artinya ya Allah, berilah petunjuk ke jalan yang lurus. Tidak ada yang lebih mahal di dunia ini kecuali hidayah. Hidup ini tidak ada yang lebih mahal selain hidayah, tidak ada. Apa jadinya ilmu tanpa hidayah? Kerusakan. Apa jadinya kekuasaan tanpa hidayah? Apa jadinya kekayaan tanpa hidayah? Apa jadinya popularitas, subscriber, follower tanpa hidayah? Merusak. Tapi sebaliknya, kalau ilmu dengan hidayah itu maslahat. Kekuasaan dengan hidayah itu keberpihakan, amanah. Lahirlah kebijakan-kebijakan yang berorientasi pada masyarakat. Kekayaan kalau dengan hidayah keluarnya zakat, infak, sedekah, wakaf. Subscriber, follower banyak, popularitas dengan hidayah itu keluarnya dakwah, syiar dan nilai-nilai kebaikan. Sehingga hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, man isdada ilman walam yasdad hudan lam yasdad minallahi illa bu'dan. Barang siapa yang bertambah ilmunya tetapi tidak bertambah hidayahnya, maka itu hanya akan membuat semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi mestinya orang bertambah ilmunya, hidayahnya harus bertambah. Orang bertambah kekayaannya, hidayahnya harus bertambah. Orang bertambah popularitasnya, hidayahnya harus bertambah. Orang bertambah pangkatnya, hidayahnya harus bertambah. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, coba kita simulasikan Al-Fatihah. Ini sering saya sampaikan di mana-mana. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Coba kalau kita membaca Bismillahirrahmanirrahim semua, yang dimaksud oleh kita Bismillahirrahmanirrahim, Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, persepsi kita sama nggak? Allah yang itu bukan? Atau jangan-jangan ada yang Bismillahirrahmanirrahim tapi Allahnya yang lain? Sama? Oke, sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Yang dimaksud itu bukan? Sama kan? Oke. Ar-Rahman Ar-Rahim sama? Malik Yaumiddin, penguasa hari pembalasan, sama nggak maksudnya? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu. Munya maksud kita sama nggak? Sama. Tapi begitu ihdinas siratal mustaqim, kita berbeda. Ihdinas siratal mustaqim itu Allah membiarkan kita menginternalisasikan ayat itu sesuai dengan kondisi kita masing-masing. Jadi ihdinas siratal mustaqim dibaca oleh ulama. Apa artinya? Begitu ulama, seorang alim membaca ihdinas siratal mustaqim, dia berdialog dengan Allah. Ya Allah, aku ini ulama, aku ini alim, kan? Berilah aku petunjuk hidayah agar menjadi ulama yang lurus, tidak menyimpang. Begitu ihdinas siratal mustaqim dibaca oleh pejabat, dia langsung dialog dengan Allah. Ya Allah, aku ini pejabat, berilah hidayah yang lurus, tidak menyimpang. Demikian juga dibaca oleh yang lain-lain. Disitulah kenapa Syekh Rajab mengatakan bahwa sebetulnya inti dari Al-Fatihah adalah ihdinas siratal mustaqim.